Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita sehat wal afiat, dan segala puji bagi Nabi Muhammad SAW yang memberikan kita syafaat di hari kiamat nanti. Yang terhormat Bapak dosen Firdaus Wajidi, STHIMA PhD, selaku dosen matkul Ulumul Quran di kelas PIA. Dan yang terhormat pula para teman-teman kelas PIA yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi yang berjudul Ilmu Fawatihul As-Suwar dan Fawatimul As-Suwar. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Raffi Ramadan. Saya Mutiara Fajriana. Saya Syifa Fauzia. Saya Nadia Khairiansyah. Oke, langsung saja materi pertama kita akan dibawakan oleh Syifa Fauzia, oleh Tafadhol Maskur. Materi yang pertama yaitu Fawatih As-Suwar. Pengertian Fawatih As-Suwar. Fawatih adalah jamak dari kata fatih atau fatihah, yang secara lughawi berarti pembuka. Sedangkan suwar adalah jamak dari kata surah, sebagai sebutan dari sekumpulan ayat-ayat Al-Quran diberi nama tertentu. Secara bahasa, Fawatih As-Suwar adalah pembukaan surat. Apabila pembukaan surat itu diawali dengan huruf hijaiyah, maka huruf itu disebut huruf yang terpisah atau ahrufun muqatta'ah, dikarenakan posisinya yang berdiri sendiri dan tidak tergabung suatu kalimat. Selanjutnya. Slide. Selanjutnya ada tujuan dari Fawatih As-Suwar. Yang pertama, tujuannya adalah sebagai tanbih atau peringatan dan dapat memberikan perhatian baik bagi Nabi maupun umatnya dan dapat menjadi pedoman bagi kehidupan. Yang kedua, sebagai pengetahuan bagi kita yang senantiasa mengkajinya, bahwa dalam Fawatih As-Suwar banyak sekali hal-hal yang mengandung rahasia-rahasia Allah yang kita tidak dapat mengetahuinya. Selanjutnya. Lalu yang ketiga, sebagai motivasi untuk selalu mencari ilmu dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara beriman dan beramal soleh, serta menambah keyakinan kita bahwa Al-Quran itu adalah benar-benar kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mutiara. Waktu dan tempat kami silakan. Saya akan melanjutkan jelasan dari Syifa. Tujuan Fawatih As-Suwar yang keempat adalah untuk menghilangkan keraguan terhadap Al-Quran, terutama bagi kaum muslimin yang masih lemah imannya, karena sangat mudah terpengaruh oleh perkataan musuh-musuh Islam yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah buatan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, dengan mengkaji Fawatih As-Suwar, kita akan merasakan terhadap keindahan bahasa Al-Quran itu sendiri, bahwa Al-Quran itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya tentang Khawatim As-Suwar. Khawatim As-Suwar. Pengertian Khawatim As-Suwar. Khawatim merupakan jamak dari kata khatimah, yang berarti penutup atau penghabisan. Secara bahasa, Khawatim As-Suwar berarti penutup surat-surat Al-Quran. Menurut istilah, Khawatim As-Suwar adalah ungkapan yang menjadi penutup dari surat-surat Al-Quran, yang memberi isyarat berakhirnya pembicaraan sehingga merangsang untuk mengetahui hal-hal yang dibicarakan sesudahnya. Adapun Khawatim As-Suwar ialah istilah untuk akhir kata ataupun
surat yang mengakhiri suatu surat dalam Al-Quran. Selanjutnya, tujuan khawatim aswar. Tujuan khawatim aswar adalah untuk memberikan penutup yang menyimpulkan tema-tema yang dibahas dalam surah tersebut, dan untuk memperkuat pesan-pesan yang disampaikan. Penutupan surah seringkali mengandung ajaran atau peringatan penting yang menegaskan inti dari isi surah itu. Ini juga berfungsi untuk memberikan kesan akhir yang kuat dan merenungkan pesan moral serta spiritual yang ingin disampaikan kepada pembaca ataupun pendengar. Selanjutnya akan dibawakan oleh saya sendiri hubungan atau kolerasi khawati aswar dengan khawatim aswar. Hubungan korelasi antara khawati aswar, huruf-huruf awal surah, dan khawatim aswar, penutup surah, sering dianggap unsur struktural yang saling melengkapi. Khawati aswar dapat disebut sebagai cara untuk menarik perhatian dan menetapkan konteks, sementara khawatim aswar berfungsi untuk menyimpulkan tema atau pesan surah. Next, contoh kolerasi antara pembuka dan penutup dalam surat Al-Mu'minun. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Ayat ini menceritakan tentang keberuntungan orang-orang mukmin beriman, yaitu orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang mulia. Next. Di akhir diceritakan, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Siapa yang menyembah Tuhan yang lain bersama Allah, padahal tidak ada suatu bukti pun baginya yang membenarkan tentang itu, maka perhitungan amalnya hanya pada Tuhannya. Sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak akan beruntung. Katakanlah Nabi Muhammad, ya Tuhanku, berilah ampunan dan rahmat. Allah sebaik-baik pemberi rahmat. Oke, selanjutnya akan dibawakan oleh Nadia. Waktu tepat, kami persilakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hubungan atau korelasi khawati aswar dengan khawatim aswar. Dalam ayat yang telah dibacakan oleh Rafli, Allah menyebutkan akibat dari kekufuran, yaitu tidak adanya keberuntungan bagi orang-orang kafir, karena tidak memiliki sifat-sifat yang mulia. Al-Zamakhsyari berpendapat, Allah menjadikan pembuka surat Al-Mu'minun dengan Aflahul Mu'minun dan mendatangkan di akhirnya dengan Innahu la yuflihul kafirun. Maka hal ini jauh berbeda di antara keduanya. Hal ini membuktikan bahwa surat ini bercerita dengan berbagai tema, dan tuntutan ceritanya tidak sejajar atau paralel, tetapi sudah menjadi keunikan Al-Quran bahwa dalam satu surat memuat berbagai macam kisah atau hukum. Boleh di next? Lalu, seolah tidak ada korelasinya karena awal pembuka dan akhir penutup dua tema yang berbeda. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Zarkashi, tidak adanya korelasi antara pembuka dan penutup surat dimungkinkan. Karena dalam khawati al-suwarnya atau pembuka surat menuturkan keadaan orang-orang mukmin yang beruntung. Sedangkan pada khawatim al-suwar atau penutup surat menuturkan keadaan orang-orang kafir yang tidak beruntung. Oke, kesimpulannya ialah khawati aswar itu adalah pembuka dalam surat dan khawatim aswar ialah penutup dalam surat. Seperti yang sudah dikatakan oleh Al-Zarkashi bahwa antara khawati aswar dan khawatim aswar bisa saja tidak adanya korelasi. Seperti tadi surat Al-Mu'minun yang sebelumnya sudah kami jelaskan. Oke, cukup sekian presentasi dari kami. Jikalau ada kesalahan pembacaan Al-Quran atau pembacaan yang lain, itu murni kesalahan dari kami. Al-insanu makhluk wa nisyan. Manusia tempatlah salah dan dosa. Cukup dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.